Markus 9 ayat 30 sampai 37. Kembali lagi bersama saya di playlist bukan khotbah tapi perspektif. Dalam video ini saya tidak akan memberikan khotbah atau wejangan kepada Anda. Saya hanya ingin berbagi perspektif atau sudut pandang saya terkait dengan bacaan-bacaan pada hari ini, terutama bacaan Injil. Pesan sesuai konteks hidup pribadi bisa kita ambil sendiri, seturut dengan jalan pikiran dan perspektif kita ya. Sekali lagi bacaan Injil pada hari ini adalah Markus 9 ayat 30 sampai 37 dalam minggu biasa ke-25 tahun B. Ingat ya, disclaimer is on. Mari kita mulai dengan skemanya. Bacaan hari ini merupakan bagian dari separuh kedua Injil Markus, seperti yang saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Dalam separuh kedua ini, Markus memaparkan tuntutan-tuntutan kepada murid-murid yang ingin mengikuti Yesus. Markus juga memaparkan nubuat-nubuat terkait dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau bacaan minggu lalu memaparkan tentang nubuat pertama penderitaan Yesus, maka pada hari ini Markus memaparkan nubuat kedua dari penderitaan Yesus. Itu tadi skemanya. Kita sekarang masuk ke dalam isinya. Fokus terhadap nubuat kedua penderitaan Yesus itu menjadi tersamar karena sikap para murid. Markus menceritakan salah satu masalah dalam jemaat Kristus, yakni ambisi personal. Injil Markus menggambarkan bahwa para murid itu mempersoalkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, para murid ingin menjadi yang terbesar di hadapan Yesus. Hal ini logis ya, karena beberapa murid baru saja melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia, dua tokoh nabi yang sangat ternama bagi orang Israel ya. Barangkali para murid itu yang juga melihat Yesus dimuliakan menceritakan kepada murid-murid lainnya tentang penampakan yang mereka lihat. Memang Yesus mengatakan bahwa jangan kamu ceritakan kepada orang lain. Tapi bisa kita andaikan demikian. Karena itu, setelah melihat Yesus dimuliakan di atas gunung, mereka berpikir, inilah Raja kami yang akan membebaskan kami dari segala kesulitan. Dia adalah raja duniawi. Bayangkanlah, dia ini sudah dinobatkan oleh Musa dan Elia langsung. Nah, kalau begitu, siapa di antara para murid ini yang berhak menjadi tangan kanan raja yang akan datang? Ini dia sumber masalahnya. That's the point ya. Ambisi para murid ini membuat mereka acuh, gak peduli ya, terhadap nubuat kesengsaraan yang disampaikan oleh Yesus. Padahal jelas-jelas sebelum ini ya, Yesus menjelaskan bahwa anak manusia itu harus sengsara, wafat dan bangkit pada hari ketiga. Tapi mereka tidak peduli pada nubuat Yesus tersebut. Mereka berfokus pada ambisi mereka untuk menjadi tangan kanan raja yang akan datang. Nah, ambisi ini membuat hati mereka tertutup pada hal yang lebih penting, yakni pesan Yesus, pesan Tuhan. Yesus sebenarnya sudah mengetahui apa isi perdebatan dari para murid.
Pertanyaan Yesus tadi adalah, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Itu hanyalah pertanyaan retoris, bukan untuk dijawab. Buktinya, Yesus langsung menjelaskan tentang makna terbesar bagi para pengikutnya. Penjelasan Yesus ini menggunakan logika cinta kasih. Pengikut Yesus yang ingin terkemuka harus menjadi hamba yang rendah hati, bukan orang pertama yang sombong. Yang ingin terkemuka, kata Yesus, harus bersedia melayani orang lain, bukan dilayani orang lain. Yesus berkata, "Siapa yang menerima anak kecil ini dalam namaku, menerima aku." Artinya, para pengikutnya diajak untuk bersedia melayani orang yang paling rendah. Ingat, dalam pola pikir Yahudi saat itu, orang muda itu dianggap belum memiliki kemampuan yang memadai, dan omongannya tidak terlalu didengarkan. Coba kita ingat kembali ya, bagaimana momen Yeremia dipanggil oleh Allah. Apa kata Yeremia? "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Masih muda. Dalam pola pikir pada zaman itu. Zaman sekarang juga mungkin ya. Nah, Tuhan menjawab, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi." Ungkapan Yesus benar-benar melawan logika, hukum, norma pada umumnya. Bagi Yesus, bukan superioritas yang menentukan kebesaran seseorang. Pelayanan itu adalah pelayanan tanpa pamrih, bukan pelayanan yang mengharapkan balasan dari orang lain. Sebagai tambahannya, tadi saya katakan bahwa ambisi pribadi adalah perhatian pertama Yesus dalam konteks Markus ini. Sebenarnya dalam konteks Markus 9 ayat 33-50 ada 3 keprihatinan utama. Yang pertama itu sudah saya jelaskan tadi, yakni ambisi pribadi. Yang kedua, kalau kita lanjutkan membaca, perhatiannya adalah sikap sombong dan iri hati. Yang ketiga adalah bahaya menyebabkan sandungan bagi orang lain. Hal tersebut tidak akan kita bahas dalam segmen ini ya. Sekarang kita mau merangkum pesannya. Pertama, apakah ambisi pribadi kita menutup hati dan pikiran kita terhadap pesan Tuhan? Kedua, apakah gaya kepemimpinan Yesus, yakni kesediaan melayani, sudah kita hidupi? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan.